Pak Jokowi yang saya hormati, kami mengapresiasi fokus terhadap ekonomi digital dan kami sepakat. Namun pendekatan penyelesaian masalah berkaitan dengan pelayanan masyarakat untuk sembako murah, untuk prakerja dan lain sebagainya itu sangat tidak menggunakan kekuatan teknologi digital. Kami menawarkan satu kartu super sakti yang ada di dompet masing-masing, yaitu eKTP yang bisa menyelesaikan 3 permasalahan tersebut sekaligus. Dan ini sudah dicoba kemarin pada acara Young Entrepreneur Summit oleh ilmuwan-ilmuwan ITB. Alhamdulillah berjalan dengan baik. Tapi pertanyaannya bukan itu, Pak. Pertanyaannya adalah ini dalam satu berita bahwa neraca dagang Republik Indonesia masih tekor. Bapak menyatakan bodoh banget kita. Dan tentunya ini menjadi suatu hal yang membuat kami terenyuh. Bahwa sekarang kita defisit neraca perdagangan minus 8 miliar dolar. Dengan RRC kita minus 18 miliar dolar. Kita bangga dengan perkembangan e-commerce, dengan perkembangan teknologi digital dan unicorn yang Bapak sebut. Tapi kita dibanjiri produk-produk dari luar negeri. Saya juga terenyuh bahwa impor migas yang menjadi bagian terbesar ini sebetulnya bisa diselesaikan dengan pendekatan yang lain. Oleh karena itu pertanyaan saya, strategi Bapak seperti apa untuk membalikkan neraca perdagangan kita sehingga kita bisa jaya seperti pemerintah-pemerintah sebelumnya yang bisa menjadi pengekspor, bukan hanya pengimpor, dan membuka pintu selebar-lebarnya untuk apa-apa harus impor. Terima kasih. Baik, waktu habis. Bersiap. Ditahan dulu. Bersiap kepada Bapak Joko Widodo dan juga Pak Maruf Amin untuk menjawab. Durasi 2 menit dimulai saat Bapak berbicara. Saya kira data terbaru yang harus saya sampaikan kepada Bapak, tahun 2018 memang neraca kita defisit kurang lebih 8 miliar US dollar. Tetapi pada kuartal pertama tahun ini, coba dilihat, defisit kita turun 0,67 miliar dolar. Artinya usaha kita mati-matian untuk menekan defisit neraca perdagangan ini bukan main-main. Apa yang ingin kita lakukan ke depan? Substitusi barang-barang impor itu harus dikerjakan di Indonesia. Petrochemical, ini industrinya harus ada di Indonesia, karena terbesar impor kita ada di situ. Kemudian minyak dan gas. Kita telah mulai membangun refinery. Dan dengan pembangunan ini, ke depan saya yakin bahwa defisit ini akan bisa kita hilangkan. Memang kuncinya adalah membangun industri di dalam negeri. Oleh sebab itu, ke depan, tadi sudah saya sampaikan bahwa industrialisasi, hilirisasi ini menjadi kunci. Dan itu harus kita paksa dengan kebijakan. Kita juga sudah melakukan pembatasan, yaitu setiap ekspor produk-produk yang berkaitan dengan sumber daya alam itu harus pakai LC. Ini untuk membatasi agar tidak terjadi transfer pricing antara kita dengan pembeli-pembeli yang ada di luar. Dan kita harapkan dengan cara-cara ini, tapi ini memang memerlukan waktu. Percayalah, tidak mungkin balik tangan Waktu langsung habis, selesai. Bapak. Baik. Harap tenang dulu. Silakan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 untuk menanggapi, waktunya 2 menit. Ya, tentunya kami melihat bahwa ujungnya itu apa yang dirasakan masyarakat. Dengan defisit perdagangan yang terus kita hadapi sekarang, tentunya yang Februari datanya kami miliki, defisitnya turun karena juga impornya turun. Dan impor turun yang apa? Adalah bahan-bahan yang diperlukan untuk proses produksi kita. Ini justru malah
mengkhawatirkan kita. Tapi kita kembali ke poin utama, bahwa kalau kita mengalami defisit neraca perdagangan dan kita buka pintu impor sebesar-besarnya, mestinya harga-harga bahan pokok kita itu terjangkau, murah. Mestinya harga energi yang dikeluhkan sekarang oleh ibu-ibu di seluruh wilayah Indonesia, bahwa saya selalu tanya, harga listrik turun atau naik? Naik. Bagaimana dengan harga-harga bahan pokok? Turun atau naik? Naik. Belanja murah atau mahal? Mahal. Nah, ini tidak terselesaikan dengan kebijakan perdagangan kita. Saya bersama Pak Prabowo memiliki strategi yang kita sebut sebagai big push strategi, strategi dorongan besar. Kita kembangkan bagaimana swasembada pangan. Swasembada pangan ini kita dorong proses-proses produksi kita, pupuk dilancarkan, para petani bisa mendapatkan bibit, bisa mendapatkan obat-obatan yang murah, dan stop impor saat panen. Untuk energi, kita harus bangun biofuel. Kita punya 10 juta hektar lahan rusak, lahan terlantar kita bangun. Sehingga apa yang terjadi, Ibu Mia di Tegal mengeluh bahwa biaya tagihan listriknya tadinya 300-400 ribu, sekarang sudah di atas 1 juta. Ini yang harus kita selesaikan. Bersama Prabowo Sandi kita akan turunkan harga listrik, kita akan pastikan harga-harga sembako murah tanpa usaha menerbitkan kartu-kartu baru. Waktu habis, terima kasih. Berikutnya. Oke, para pendukung harap tenang terlebih dahulu. Para pendukung harap tenang terlebih dahulu. Baik, berikutnya pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 untuk menanggapi kembali. Waktunya 2 menit dimulai saat menanggapi. Silakan Bapak. Saya kira seperti tadi disampaikan Bapak bahwa ingin menggunakan biofuel itu sudah kita lakukan, dan sudah kita mulai dengan yang namanya B20 yang sebentar lagi akan kita naikkan lagi menjadi B50, yang akan sebentar lagi nanti juga akan kita naikkan lagi menjadi B100, sehingga impor minyak kita menjadi berkurang. Cara-cara ini sudah kita mulai kita lakukan, tetapi sekali lagi ini ekonomi makro, bukan ekonomi mikro. Yang sekali bangun langsung bisa jadi. Nggak bisa juga seperti Bapak tadi sampaikan. Ini ini mengelola ekonomi makro. Agregat produksi itu bukan hanya orang per orang seperti itu jadikan patokan, nggak bisa. Tidak bisa. Kita harus ngerti bahwa yang namanya ekonomi makro itu agregat produksi dan sisi permintaan sekali lagi. Ini harus kita ngerti. Bukan ekonomi mikro yang kita bicarakan ini ekonomi negara. Jadi sangat berbeda sekali. Kita harus ngerti dari sisi supply, dari sisi demandnya secara garis besar seperti apa, harus betul-betul harus memakai angka-angka yang didasarkan dari data-data dan dari survei-survei. Tidak mungkin kita melakukan kebijakan hanya berdasarkan 1 atau 2 orang atau 3 orang yang menyampaikan keluhan kepada Bapak, dan itu sering Bapak sampaikan sebagai contoh-contoh terus-menerus. Saya kira dalam mengelola ekonomi makro tidak bisa seperti itu menurut saya. Pengalaman saya tidak bisa seperti itu. Cukup Bapak, masih ada waktu? Mau ditambahkan? Baik. Baik, kita beri tepuk tangan yang meriah para pendukung. Cukup. Harap baik. tenang, cukup. Para pendukung, cukup. Sudah kita saksikan bersama debat terbuka antar pasangan calon presiden dan wakil presiden.